Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami dari kelompok G akan menjelaskan mengenai chapter 6, yaitu transaksi laba antar perusahaan. Sebelum masuk ke penjelasannya, izinkan saya mengenalkan anggota dari kelompok G. Yang pertama ada Indah Tri Lestari dengan 3 NPM akhir 091, ada Rizka Luciani dengan 3 NPM akhir 113, lalu ada Kartika Dewi Astuti dengan 3 NPM akhir 222, ada Rafa Pramudion dengan 3 NPM akhir 279, lalu yang terakhir ada Wahyu Nurfaida dengan 3 NPM akhir 375. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai intercompany profit transaction, plan asset atau aset tetap antar perusahaan. Nah, jadi jika perusahaan induk atau parent dan perusahaan anak atau subsidiary ini melakukan transaksi jual beli aset tetap, misalnya tanah, gedung, mesin, maka bisa muncul laba atau rugi antar perusahaan intercompany. Namun dalam sudut pandang laporan keuangan konsolidasi, kelompok perusahaan ini dianggap sebagai satu entitas ekonomi. Jadi keuntungan yang timbul karena jual beli internal ini belum dianggap laba nyata karena belum terjadi transaksi dengan pihak luar. Maka laba atau rugi tersebut ini harus dieliminasi, ditunda dalam laporan konsolidasi maupun dalam pencatatan induk jika memakai metode ekuitas atau equity method. Lalu kenapa laba atau aset berbeda dengan kenapa laba atas aset tetap berbeda dengan laba persediaan? Jadi kalau persediaan, laba ini belum terrealisasi akan hilang dalam 1-2 periode karena persediaan ini akan cepat terjual kembali. Sedangkan untuk aset tetap, laba yang belum terrealisasi ini bisa bertahan lama karena aset digunakan bertahun-tahun dan baru terrealisasi jika dijual ke pihak luar atau habis nilainya karena depresiasi atau pemakaian. Jadi efeknya lebih panjang. Lalu ada intercompany profit pada aset tidak disusutkan. Asetnya ini seperti tanah atau intangible asset umur tidak terbatas. Ini tidak mengalami depresiasi atau amortisasi. Jadi jika tanah dijual antar afiliasi induk dengan anak tadi dengan harga berbeda dengan nilai buku, maka akan muncul laba atau rugi pada perusahaan penjual. Tetapi bagi konsolidasi laba itu belum nyata sehingga harus dieliminasi. Nah, untuk transaksi ada downstream dan upstream ini sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kalau downstream itu induk kepada anak dan upstream anak kepada induk melakukan penjualan. Nah, ini berhubungan dengan land atau tanah. Di sini ada contoh kasus untuk yang downstream sale of land. Jadi POP ini memiliki 90% Son Corporation. Nah, datanya di sini POP menjual tanah ke Son, harga perolehannya 80.000, harga jual ke Sonnya 100.000, lalu laba di POP 20.000. Nah, masalahnya dalam konsolidasi POP dan Son ini dianggap satu perusahaan sehingga tanah seolah-olah belum dijual. Artinya laba 20.000 ini belum boleh diakui. Nah, pencatatan pada buku POP menggunakan equity method ini POP mengakui 90% laba Son laba bersihnya 140.000 dan POP mengakui 90%. Jadi 90% dikali 140.000 hasilnya 126. Nah, di sini menjurnal investment in Son 126.000 dan income from Son 126.000. Lalu yang kedua mengeliminasi laba belum terrealisasi dari tanah. Nah, karena POP ini sudah mengakui laba 20.000 dari penjualan tanah, maka laba itu harus ditunda. Jadi dengan menjurnal income from Son 20.000 dan investment in Son. Tujuannya ini mengurangi pendapatan POP dari investasi karena laba tanah ini belum sah dalam konsolidasi. Lalu ada eliminasi dalam work paper konsolidasi tahun 2016. Dalam laporan konsolidasi gain dari sale of land ini harus hilang. Nah, nilai tanah di konsolidasi ini harus dikembalikan ke harga asal, yaitu 80.000 bukan 100.000. Maka dibuat jurnal eliminasi gain on sale of land 20.000 kepada land 20.000. Nah, artinya laba 20.000 ini harus dihapus. Tanah diturunkan nilainya dari 100.000 kembali ke 80.000. Lalu tahun-tahun setelah penjualan 2017 hingga 2019, tanah ini masih dimiliki Son dan belum dijual kepada grup karena laba 20.000 ini sudah tidak muncul lagi di laporan laba rugi. Maka eliminasi tahun berikutnya ini fokusnya untuk memperbaiki nilai tanah dan akun investasi. Jadi dengan jurnal eliminasi konsolidasi tahun berikutnya investment in Son 20.000 kepada land 20.000.
Nah, kenapa investasi di debit? Jadi karena saldo investasi POP pada Son ini menjadi lebih kecil akibat eliminasi laba di tahun 2016. Jadi di tahun berikutnya ini harus disesuaikan supaya saldo investasi POP ini sesuai dengan 90% ekuitas Son. Nah, jika tanah dijual ke pihak luar di tahun 2020, misal Son ini menjual tanah ke pihak luar dengan harga 130. Nah, di buku Son ini mencatat nilai tanah harga belinya dari POP 100.000. Jadi Son ini mencatat laba 30.000 dari 130 dikurangi 100.000. Namun laba konsolidasi ini yang benar ini tanah awalnya ini dibelinya seharga 80.000. Maka laba itu sebenarnya 50.000 dari harga beli yang awal 80.000. Jadi konsolidasi ini harus menambah labanya sebesar 20.000. Nah, penyesuaian POP di equity method tahun 2020 ini karena labanya yang dulu ditunda sebesar 20.000, sekarang ini sudah terrealisasi karena sudah terjual di pihak luar. Maka POP ini mengakui investment in Sun 20.000 kepada income from Sun 20.000. Ini artinya laba yang dulu ditahan ini sekarang boleh masuk ke pendapatan karena sudah terjual. Lalu ada penyesuaian work paper konsolidasi tahun 2020 agar laba tanah menjadi 50.000. Jadi di sini dimasukkan laba yang 20.000 tadi, investment insan kepada gain of land 20.000. Jadi laba konsolidasi ini naik dari 30.000 menjadi 50.000. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang upstream sale of land. Jadi, upstream sale itu terjadi ketika subsidiary menjual aset kepada induknya. Nah, dalam kasus ini tuh dari Son sendiri itu sebagai subsidiary menjual tanah kepada POP sebagai induk perusahaan. Nah, transaksi ini itu sebenarnya sudah menghasilkan keuntungan di laporan Son, namun karena transaksi ini masih terjadi di dalam satu grup perusahaan, maka dari sudut pandang laporan konsolidasi, keuntungan tersebut belum dianggap benar-benar terrealisasi gitu. Nah, di sini bagian yang kotak biru itu artinya meskipun secara individual Son itu mencatat laba, secara konsolidasi kita harus menganggap seolah-olah transaksi ini belum terjadi dengan pihak luar. Terus di sini juga terdapat unrealized profit sebesar 20.000. Nah, disebut unrealized karena tanah tersebut itu masih berada dalam grup tapi hanya berpindah dari Son ke POP. Terus juga keuntungan ini diakui oleh Son, maka laba subsidiary harus dikurangi terlebih dahulu sebelum dihitung bagian induk. Nah, ini penting karena kalau tidak misalnya tidak disesuaikan ya, laba konsolidasi itu akan menjadi terlalu tinggi. Nah, setelah dilakukan penyesuaian, investment income yang diakui oleh POP menjadi 108.000. Nah, angka ini tuh berasal dari 90% kepemilikan POP dikalikan dengan laba Son, karena emang pemilikannya kan 90%. Terus dikurangi sama unrealized profit-nya. Nah, di sini juga ada jurnal di bagian kanan. Ya, di bagian itu lihat jurnal yang digunakan. Jadi awalnya POP tuh mengakui income dari Son, kemudian dilakukan pengurangan sebesar 18.000, yaitu 90% dari unrealized profit 20.000. Jadi yang perlu diingat di sini itu karena ini tuh absent sale ya. Jadi penyesuaian itu dilakukan pada laba subsidiary, bukan di induk. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian eliminasi dan dampaknya terhadap non-controlling. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian eliminasi dan dampaknya terhadap non-controlling interest atau NCI. Nah, jadi untuk menyusun laporan konsolidasi yang wajar gitu, seluruh unrealized profit itu harus dieliminasi dan pembagiannya itu harus disesuaikan dengan struktur kepemilikan antara parent dan non-controlling interest. Jadi untuk pertama, unrealized profit itu sebesar 20.000 itu harus dieliminasi. Nah, tujuannya untuk menurunkan nilai tanah kembali ke cost bagi grup karena secara konsolidasi belum ada transaksi dengan pihak luar. Terus eliminasi ini kemudian dibagi berdasarkan kepemilikan. Kan POP memiliki 90% dari pemilikan. Jadi bagiannya tuh 18.000. Terus juga kalau NCI, jadi dari Son sendiri itu jadi pemilikan 10%. Jadi sehingga bagiannya tuh cuma 2.000. Nah, di sini tuh perbedaannya penting dengan downstream ya. Karena kalau misal di upstream profit awal dari subsidiary. Sehingga NCI itu juga ikut dampak dalam penyesuaian.
Nah, selanjutnya NCA juga dihitung berdasarkan laba yang sudah direalisasi. Misalnya laba Son itu awalnya kan 140, tapi dikurangi unrealized profit-nya 20.000, sehingga laba yang dianggap terrealisasi adalah 120.000. Nah, dari situ 10% itu menjadi 12.000 sebagai bagian NCI. Nah, di sini juga di bagian bawah itu ada jurnal, itu menunjukkan eliminasinya, yaitu mengurangi investment instan sebesar 18.000, mengurangi akun kontrol interest sebesar 2.000, dan menurunkan akun tanah sebesar 20.000. Nah, terus kemudian ada worksheet di bagian kanan ini. Ini tuh kita bisa lihat kalau misal bagaimana semua penyesuaian ini tuh dimasukkan ke dalam worksheet konsolidasi. Nah, di sini terlihat dampak terhadap income statement, retained earnings, dan juga non-controlling interest. Jadi memang tujuan akhirnya itu buat mastiin kalau misal laporan konsolidasi itu hanya mencerminkan transaksi ke dengan pihak luar, jadi sehingga tidak ada laba yang dihitung dua kali atau laba yang sebenarnya belum terjadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan antar perusahaan atas aset tetap yang bisa disusutkan. Nah, ini tuh merupakan laba yang muncul dari penjualan aset tetap yang bisa disusutkan, seperti mesin, bangunan, atau peralatan antar perusahaan. Misalnya, transaksi antar perusahaan induk yang menjual aset tetapnya ke perusahaan anak dengan harga di atas nilai bukunya. Nah, dalam transaksi ini ada peraturan untuk metode pencatatannya. Yang pertama, untuk laba yang muncul dari jual beli aset antar perusahaan ini itu dianggap belum terrealisasi. Jadi keuntungannya itu belum diakui karena asetnya itu masih ada di dalam satu perusahaan. Nah, yang kedua, untuk dalam menyusun laporan konsolidasinya, laba atas penjualan aset ini tuh harus dieliminasi. Dan yang ketiga, laba atas transaksi ini tuh bisa diakui tapi secara bertahap. Jadi setiap perusahaan pembeli itu harus menyusutkan aset tersebut. Lalu laba yang dihapus tadi itu boleh diakui kembali secara bertahap juga. Jadi labanya itu boleh terrealisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjualan aset tetap yang bisa disusutkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjualan downstream. Nah, penjualan downstream itu apa sih? Jadi, penjualan downstream itu ketika perusahaan induk menjual aset tetap ke perusahaan anak. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu perusahaan PAM menjual mesin ke perusahaan Sun pada tanggal 1 Januari 2016. Nah, mesin tersebut itu memiliki biaya yang belum disusutkan sebesar 50.000 dari harga perolehan 90.000 dan sudah disusutkan sebesar 40.000. Nah, kan harga perolehannya 90.000, itu udah disusutkan sama si PAM itu 40.000, jadi sisanya kan 50.000. Nah, 50.000 ini dijual ke Sun dengan harga 80.000. Nah, di tahun 2016, perusahaan Sun ini menyusutkan mesin tersebut. Dan mesin tersebut itu memiliki masa manfaat sebesar 5 tahun tanpa nilai sisa di tahun 2020. Nah, kita di sini disuruh membuat jurnalnya. Jadi yang pertama, kita tulis dulu harga jualnya sebesar 80.000. Lalu nilai bukunya 50.000. Jadi kan jadi keuntungan yang didapat PAM itu sebesar 30.000. Keuntungan dari biaya penyusutan ini. Nah, keuntungan ini tuh belum boleh direalisasikan. Jadi nggak boleh diakui dulu. Karena Sun sama PAM ini kan masih dalam satu perusahaan ya. Jadi hitungannya itu bukan dijual. Jadi hitungannya kayak berpindah tempat. Dan keuntungan ini itu boleh direalisasi saat si Sun itu mengamortisasi mesin tersebut. Jadi PAM itu memperoleh keuntungannya dari biaya amortisasinya. Nah, jurnalnya itu keuntungan pada penjualan mesin sebesar 30.000 pada mesin sebesar 30.000. Nah, selanjutnya kita menghitung realisasi laba bertahap. Nah, ini laba yang
pendapatan yang boleh diakui si Tom secara bertahap. Jadi si Tom itu mengakuinya itu nggak langsung 30.000, tetapi secara bertahap per tahunnya itu berapa. Nah, yang pertama ini kita hitung penyusutan nilai bukunya dulu, nilai realnya dulu. Nah, itu dari 50.000 dibagi 5 tahun ketemunya 10.000. Lalu kita hitung penyusutan yang dilakukan oleh Sun. Jadi 80.000 dibagi 5 tahun, hasilnya 16.000. Nah, menghitung pendapatan yang terrealisasinya itu dari 16.000 dikurangi 10.000. Hasilnya 6.000. Jadi, hasil 6.000 ini yang diakui sebagai pendapatan oleh PAM per tahunnya. Nah, selanjutnya kita menghitung realisasi laba bertahap untuk tahun 2017, 2018, 2019, 2020. Nah, ini tuh caranya sama. Jadi, dari penyusutan olesan itu 16.000 dikurangi 10.000. Hasilnya 6.000 per tahun. Nah, ini tabel pada kayak ini kan 2016 itu yang dieliminasi 30.000. Nah, di 2016 ini PAM memperoleh keuntungan sebesar 6.000. Jadi laba yang belum terrealisasikan sebesar 24.000. Nah, 2017 ini kan nambah lagi 6.000. Jadi yang belum terrealisasi jadi 18 dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini jurnal eliminasi di 2016. Nah, yang pertama ini jurnal untuk mengeliminasi pendapatan laba antara transaksi penjualan ini. Jadi, jurnalnya income from Sun pada investment in Sun sebesar 30.000. Yang kedua, investment in Sun pada income from Sun sebesar 6.000. Nah, ini tuh jurnal untuk mengakui pendapatan laba yang terrealisasi tadi. Nah, yang selanjutnya ada jurnal eliminasi di 2017. Yang pertama, jurnalnya investment in Sun sebesar 24.000. Akumulasi depresiasi sebesar 6.000 pada mesin sebesar 30.000. Yang kedua, jurnal yang kedua ini jurnal mengakui pendapatan juga. Itu jurnalnya investment in Sun pada income from Sun. Baik, selanjutnya pada upstream ini pengaruh penjualan upstream terhadap pembukuan terpisah afiliasi. Jadi kan ini isi awalnya sebelum jurnal itu ada laba anak sebesar 50.000, sisa umur truknya 3 tahun, nilai sisanya 3.000, harga perolehan truknya 14.000, lalu akumulasi depresiasinya 5.000. Jadi nilai bukunya 14.000 tadi dikurangi 5.000 sama dengan 9.000, lalu dijual 12.000, sisanya adalah 3.000. Lalu jika anak menjual truk untuk POP untuk uang tunai 12.000, Son dan POP membuat entry jurnal berikut di buku-buku terpisah untuk 2016. Nah, ini ada Son Books-nya, cash-nya ada 12.000. Nah, jadi ini anak nerima uang dari induknya, lalu akumulasi depresiasinya nambah 5.000. Akumulasi depresiasi lama itu dihapus karena asetnya itu dijual. Terus truknya berkurang 14.000, jadi aset truk itu dikeluarkan dari pembukuan, lalu gainnya menambah 3.000, jadi selisihnya harga jual 12.000, nilai buku 9.000, jadi untungnya 3.000. Lalu pada POP books-nya, truknya nambah 12.000, jadi induk itu mencatat aset sesuai harga belinya tadi, cash-nya berkurang 12.000, uangnya keluar untuk membeli. Lalu untuk depresiasi expense-nya nambah 3.000, beban tahun berjalannya, akumulasi depresiasi nambah 3.000. Jadi untuk menambahkan akumulasi penyusutannya. Jadi pada POP books ini induk awalnya itu menghitung bagian laba anak sebesar 80% dikali 50.000 sama dengan kan 40.000. Jadi namun karena ada gainnya 3.000 dari transaksi internal yaitu upstream-nya tadi, bagian induk atas gain tersebut itu 2.400, jadi harus dikurangi karena belum terrealisasi.
Selanjutnya, karena aset digunakan dan disusutkan, sebagian gain itu diakui bertahap melalui depresiasi yaitu 800 per tahun. Jadi, laba yang diakui induk adalah 40.000 dikurangi 2.400 ditambah 800 sama dengan 38.400 yang dicatat sebagai investment in Son dan income from pada pengaruh penjualan upstream terhadap kertas kerja konsolidasi. Jadi pada tahun 2016 anak perusahaan Son itu melaporkan laba sebesar 50.000. Karena kepemilikan induk POP adalah 80%, maka bagian laba induk seharusnya 40.000 dikali 80% dikali 50.000. Namun terdapat transaksi upstream berupa penjualan truk yang menghasilkan laba 3.000 di pihak anak. Laba ini tuh belum direalisasi secara konsolidasi, sehingga bagian induk dari laba tersebut itu harus dikurangin, yaitu 2.400 dikali 80% dikali 3.000. Jadi di sisi lain, karena aset tersebut disusutkan, sebagian laba itu dianggap terrealisasi melalui depresiasi, yaitu 800 dikali 80% dikali 1.000. Maka income from Son yang diakui induk itu menjadi 38.400 dikali 40.000 dikurangi 2.400 ditambah 800. Nah, dalam kertas kerja konsolidasi, penyesuaian pertama itu adalah pada depresiasi yang dicatat induk itu sebesar 3.000, tetapi yang seharusnya secara konsolidasi itu hanya 2.000, sehingga perlu dikurangin 1.000. Ini tuh dilakuin dengan menambah akumulasi depresiasi 1.000 dan mengurangi beban depresiasi 1.000. Lalu penyesuaian kedua mengeliminasi laba penjualan truk sebesar 3.000. Caranya dengan mengurangi akun gain on sale of truck sebesar 3.000 dan menurunkan nilai aset sebesar 3.000, sehingga aset kembali ke nilai historis group, yaitu 9.000 dikali 12.000 dikurangi 3.000. Nah, selanjutnya akun income from sale-nya kan 38.400 itu harus dieliminasi karena dalam laporan konsolidasi laba anak itu sudah digabung langsung. Jadi akun ini itu dikredit ke investment in Son sebesar 38.400 untuk mengembalikan saldo investasi ke posisi awal periode. Nah, untuk NCI-nya itu dihitung dari laba anak yang sudah disesuaikan. Laba realisasinya adalah 48.000 dikali 50.000 dikurangi 3.000 ditambah 1.000. Bagian NCI-nya 20% dari angka ini itu adalah 9.600, sehingga itulah nilai yang muncul sebagai NCI share. Lalu dilakukan eliminasi ekuitas awal anak sebesar 500.000 yang terdiri dari investment in Son 400%, yaitu 80%-nya, terus NCE awalnya itu 100%, yaitu 20%-nya tadi. Pada laporan laba rugi pendapat dari Son itu yang dicatat POP sebesar 40,8 itu dieliminasi seluruhnya melalui ayat jurnal. Jadi yang C, beban penyusutan POP yang tercatat 3 itu dari penyusutan truk oleh POP, lalu dikurangi 1 menjadi 2 di laporan konsolidasi melalui ayat jurnal. A, yang mencerminkan penyusutan hanya atas dasar biaya historis entitas konsolidasinya 9.000 nilai truk dikurangi nilai sisa itu dibagi 3 tahun. Bagian non pengendali atau non controlling interest share sebesar 10,2 itu diakui, yang merupakan 20% dari laba bersih Son yang direalisasi. Laba itu dilaporkan Son 50 itu ditambah realisasi keuntungan melalui penyusutan 1. Lalu pada neraca, akun truk POP sebesar 12 dikurangi eliminasi 3 pada ayat jurnal B itu menjadi 9 di neraca konsolidasi, yaitu nilai buku truk saat penjualan antar perusahaan 12.000 dikurangi keuntungan belum direalisasi awal tahun 3.000. Akumulasi penyusutan POP sebesar 6 dikurangi eliminasi dari ayat jurnal A sebesar 1 dan ayat jurnal B sebesar 1, sehingga menjadi 4 di kolom konsolidasi. Lalu pada investasi pada Son, POP sebesar 479,2 disesuaikan melalui ayat jurnal B, debit 1,6 itu untuk mengakui 80% dari keuntungan belum direalisasi awal tahun 2000. Ayat jurnal C, kredit 40,8 dieliminasi pendapatan investasi. Dan ayat jurnal E, kredit 440 eliminasi ekuitas awal Son, sehingga saldo investasi menjadi 0 setelah konsolidasi. Pada ekuitas Son awal tahun 2017 sebesar 550 dieliminasi seluruhnya pada ayat jurnal E.
Lalu non pengendali awal pada tahun 2017 disesuaikan, dikurangi 0,4 pada ayat jurnal B sebagai bagian non pengendali dari keuntungan belum direalisasi, ditambah 10,2 ayat jurnal D untuk bagian laba anak tahun berjalan, dan ditambah 110 ayat jurnal E untuk ekuitas awal non pengendali, menghasilkan saldo non pengendali konsolidasi akhir sebesar 119,8 yang setara dengan 20% dari ekuitas SON yang direalisasi. Pengaruh penjualan upstream pada tahun-tahun berikutnya, di laporan laba rugi itu pendapat POP dari SON sebesar 40,8 dieliminasi seluruhnya melalui jurnal C. Lalu beban penyusutan yang tercatat di POP yang tidak ditampilkan namun diasumsikan 3 itu dikurangi 1 melalui jurnal A menjadi 2 di laporan konsolidasi. Bagian non pengendali sebesar 10,2 diakui, yaitu 20% dari laba SON yang direalisasi. Laba dilaporkan 50 ditambah direalisasi keuntungan penyusutan sebesar 1. Lalu di neraca, akun track POP sebesar 12 dikurangi eliminasi 3 ayat jurnal B menjadi 9 di awal konsolidasi yang merupakan nilai buku awal track bagi entitas konsolidasi. Akumulasi penyusutan konsolidasi sebesar 6 berasal dari akumulasi penyusutan POP tidak ditampilkan dikurangi eliminasi dari ayat jurnal A 1 dan ayat jurnal B 2. Investasi POP pada SON sebesar 520 disesuaikan ditambah 0,8 ayat B 80% dari sisa keuntungan belum direalisasi awal tahun 1000 dikurangi 40,8 ayat C eliminasi pendapatan investasi dan dikurangi 480 ayat E eliminasi ekuitas awal SON sehingga menjadi 0. Lalu ekuitas SON awal 2018 sebesar 600 dieliminasi ayat E. Non pengendali awal 2018 dikurangi 0,2 ayat B bagian 20% dari sisa keuntungan belum direalisasi ditambah 10,2 ayat D bagian laba anak dan ditambah 120 ayat E ekuitas awal non pengendalinya. Lalu menghasilkanlah saldo non pengendali konsolidasi akhir sebesar 119,8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aset pabrik yang dijual di bawah nilai wajar atau land asset sold at other than fair value. Nah, di sini penjelasannya prosedur konsolidasi untuk menghilangkan kerugian tak terrealisasi antar perusahaan pada dasarnya itu sama dengan prosedur untuk menghilangkan keuntungan tak terrealisasi. Nah, untuk aset pabrik yang dijual di bawah nilai wajar itu pada dasarnya harga jual itu tidak sama dengan harga pasarnya. Kemudian bisa jadi terlalu tinggi atau overstate atau bisa terlalu rendah atau disebut dengan understate. Nah, laba itu jadi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Kemudian pada transaksi antar perusahaan itu terjadi antara induk dan anak perusahaan. Jadi kayak ada dua perusahaan, yang pertama jadi induk dan yang kedua ada yang menjadi anaknya. Kemudian tidak dianggap transaksi eksternal atau dianggap transaksi internal. Jadi antar perusahaan yang dianggap induk dan anak itu dianggap transaksi internal. Lalu harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi. Nah, kemudian laba belum direalisasi. Kemudian di sini ada contoh soalnya, di mana contohnya itu misalkan sebuah mesin memiliki sisa umur manfaat 5 tahun ketika dijual pada 1 Januari 2016 kepada Son Corporation yang dianggap sebagai anak perusahaan Pop Corporation yang 90% sahamnya dimiliki. Seharga 20.000. Nah, nilai bukunya Pop ini, si induk ini adalah $30.000. Nah, si Pop memiliki kerugian tak terrealisasi sebesar $10.000 yang diakui secara bertahap selama 5 tahun. Jika laba bersih Son untuk tahun 2016 adalah $200.000 dan tidak ada transaksi antar perusahaan lainnya, Pop mencatat pendapatannya dari, nah kita lihat di dasar perhitungannya terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke jurnalnya, kita masuk di dasar perhitungannya di mana kepemilikan 90% pada Son, si Pop memiliki sahamnya Son itu sebesar 90% dari 200.000. Nah, di sini
Jadi, 90% ini dikalikan 200 ribunya, kemudian mendapatkan hasil 180. Nah, tadi kan ada kerugian. Di sini ditulis kerugian memiliki kerugian tak terrealisasi sebesar 10.000 yang diakui secara bertahap selama 5 tahun. Jadi, kita cari per tahunnya itu berapa. Jadi, $10.000 dibagi dengan 5 tahun itu hasilnya $2.000 per tahunnya. Kemudian, jumlah kerugiannya itu berapa? 10.000. Kemudian kita totalkan kepemilikan 90%-nya itu 180.000, kemudian ditambahkan 10.000 kerugiannya, kemudian dikurangi dengan kerugian per tahunnya sebesar 2.000, maka menghasilkan investment in Sun sebesar 188. Nah, investment in Sun, jurnalnya investment in Sun pada income from Sun. Nah, kenapa ini? To record income for 2016 determine as follows. Kemudian kita tulis lagi equity in Sun's income sebesar tadi yang 90% dikalikan 200.000 sebesar 180. Kemudian ada menambahkan unrealized loss on machine itu sebesar 10.000, kemudian dikurangi dengan piecemeal recognition of loss itu sebesar yang $10.000 itu dibagi dengan 5 tahun tadi. Jadi sebesar 2.000 sebagai pengurangnya. Jadi 180.000 ditambah 10.000 dikurang 2.000 dan menghasilkan $188.000 yang di jurnal Investment in Sun pada Income from Sun. Baik, selanjutnya yaitu mengenai entry kertas kerja konsolidasi yang berkaitan dengan kerugian antar perusahaan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut. Jadi kita menjurnalnya itu dari yang atas sendiri itu ada machinery pada loss on sale of machinery. Nah, di sini itu untuk to eliminate unrealized intercompany loss on downstream sale sejumlah 10.000. Kemudian ada depreciation expense pada accumulated depreciations. Nah, di sini itu to increase depreciation expense to reflect depreciation on a cost basic. Nah, jadi untuk ini kita tambahkan kerugian belum terrealisasi sebesar 10.000. Kemudian ada kurang yang boleh diakui tahun berjalan itu sebesar 2.000. Seperti itu. Kemudian, nah di sini kenapa muncul di penyusutan? Karena aset sebelumnya itu nilainya sudah diperbaiki atau dinaikkan lagi, maka penyusutan jadi lebih besar. Nah, selisihnya itu senilai 2.000 per tahunnya. Jadi itu tadi jurnalnya di tahun itu yaitu beban penyusutan atau depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 2.000. Nah, dampaknya ke laporan itu setiap tahun beban penyusutannya itu naik 2.000, kemudian laba konsolidasinya turun sebesar 2.000. Nah, ini caranya untuk mengakui kerugian tadi secara bertahapnya. Kenapa nggak langsung 10.000? Karena aset masih dipakai, jadi kerugiannya itu tadi udah dibilang di soal, jadi dianggap terjadi seiring pemakaian aset, bukan langsung jadi bertahap tahun per tahun sebesar 2.000. Kemudian selanjutnya pada tahun 2017 hingga 2020 pendapatan POP dari Son akan dikurangi sebesar 2.000 setiap tahunnya berdasarkan metode ekuitas. Nah, laba bersih konsolidasi juga dikurangi sebesar 2.000 setiap tahunnya melalui entry untuk menghilangkan dampak kerugian antar perusahaan. Nah, penghapusan tersebut mengurangi laba konsolidasi dengan meningkatkan beban depresiasi ke basis biaya untuk tujuan laporan konsolidasi pada tahun 2017. Nah, entry tersebut akan sebagai berikut. Nah, gunanya itu untuk apa sih? Nah, penyesuaian ini dilakukan supaya kerugian dari transaksi internal ini tidak mempengaruhi laporan keuangan konsolidasi. Dengan jurnal mesin, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan dan investasi pada
Son. Nah, mesinnya sebesar 10.000, beban penyusutannya tadi sebesar 2.000, akumulasi penyusutannya sebesar 4.000, investasi pada sonnya sebesar 8.000. Baik, selanjutnya yaitu mengenai inventaris yang dibeli untuk digunakan sebagai aset operasional. Nah, di sini itu terdapat penjelasan bahwa transaksi aset antar perusahaan tidak selalu masuk ke dalam kategori barang persediaan atau aset tetap. Nah, misalnya barang persediaan dapat dijual untuk digunakan dalam operasional perusahaan afiliasi. Nah, dalam hal ini laba kotor atas penjualan akan direalisasikan untuk tujuan laporan keuangan konsolidasi karena pembeli mendepresiasi properti tersebut. Nah, seperti contoh, di sini ada Pop sebagai induk jual komputer ke Son sebagai anak 100%. Kemudian harga jualnya $200.000. Kemudian ada biaya produksi sebesar $150.000, laba antar perusahaan $50.000, umur manfaatnya 5 tahun secara garis lurusnya. Kemudian penjualan ini adalah transaksi internal antar perusahaan. Jadi sudah dijelaskan tadi kalau antara anak dan induk dan anak itu pasti transaksi internal bukan transaksi eksternal. Kemudian ada laba sebesar $50.000 yang belum direalisasi atau unrealized. Aset di laporan Son jadi terlalu tinggi atau overstate. Nah, di sini untuk menjurnalnya, kita memerlukan jurnal penjualan jurnal penjualan pada sales pada COGS atau cost of sale dan equipment. Nah, sales-nya tadi kita menjual ke Sun dengan harga jual sebesar 200.000, kemudian COGS-nya sebesar dari biaya produksi itu 150.000, equipment-nya dari laba antar perusahaan laba sebesar 50.000. Nah, ini itu berfungsi untuk eliminate untuk menghilangkan penjualan antar perusahaan dan mengurangi biaya penjualan dan peralatan untuk biaya dan laba kotor masing-masing. Jadi, untuk penjurnalan selanjutnya itu ada accumulated depreciation equipment pada depreciation expense sebesar 10.000. Nah, di sini untuk menghilangkan penyusutan laba kotor atas laba kotor dari penjualan jadi $50 US selama 5 tahun. Jadi per tahunnya itu sebesar 10.000 seperti itu. Kemudian ada pengakuan sisa laba yang belum terrealisasi sebesar 40.000 akan terjadi ketika Son mendepresiasi komputer tersebut selama sisa masa manfaatnya yang 4 tahun dengan asumsi bahwa Pop menyesuaikan akun investasi pada Son untuk laba yang belum terrealisasi atas penjualan tersebut menggunakan metode ekuitas. Maka jurnal kertas kerja untuk tahun kedua adalah investment in Sun, accumulated depreciation equipment pada equipment dan depreciation expense. Tadi kan investment in Sun-nya udah 40.000, accumulated depreciation-nya sebesar 20.000, kemudian equipment-nya sebesar 50.000 dan depreciation expense-nya tadi sama kayak yang di atas itu sebesar 10.000. Kemudian ini tuh berfungsi untuk mengurangi nilai peralatan ke harga pokoknya pada entitas konsolidasi. Nah, untuk menghilangkan dampak penjualan antar perusahaan dari beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, dan untuk menetapkan timbal balik antara ekuitas awal periode dan jumlah investasi. Nah, entry kerja ini untuk 3 tahun sisa masa manfaat komputer akan mencakup item debit dan kredit yang sama. Tetapi debit akumulasi depreciation akan meningkat sebesar 10.000 setiap tahun berikutnya hingga maksimum yang 50.000 tadi, dan debit ke investasi pada Sun atau investment in Sun akan berkurang sebesar 10.000 setiap tahun berikutnya seiring dengan realisasi laba kotor. Nah, jumlah kreditnya tetap sama setiap tahunnya.